Satu hari jelang pembukaan pendaftaran, Capres-Cawapres Partai Keadilan Sejahtera masih berharap kandidat hasil Ijtima Ulama Salim Segaf menjadi pendamping Prabowo. Dalam dialog bersama Aryo Ardi, Presiden PKS Sohibul Iman bahkan meminta Prabowo Subianto untuk konsisten pada perjanjian koalisi sejak Pilkada DKI dan Jawa Barat bergilir. Isi kontrak tidak tertulis antara PKS dengan Gerindra dengan Pak Prabowo soal Cawapres ini? Ya, kalau dalam perjalanan kami itu kan jelas bahwa kita akan berkomitmen akan kemudian menjalin kerjasama sampai dengan 2019. Kerjasama itu bentuknya apakah harus berpasangan ataukah sekedar berkoalisi? Berpasangan. Artinya bulat PKS menyerahkan kursi capres kepada Pak Prabowo. Betul. Asalkan cawapresnya tetap dari PKS. Iya, begitu. Itu sejak kapan, Kang Iman? Lebih terkristalisasinya pada saat Jawa Barat. Pilkada Jawa Barat. Dan Pak Prabowo sudah mengatakan secara gentleman agreement iya atau menyetujui. Oh iya, menyetujui, sangat menyetujui. Ketika Kang Iman mengeluarkan pernyataan ini lagi, Pak Prabowo tentunya memberikan reaksi langsung pada Kang Iman. Kang Iman waktu itu ketika bertemu dengan Pak Prabowo, apa reaksi dari beliau, Pak? Jadi ke perjanjian ini tingkatnya di Dewan Pembina sama Ketua Majelis Syuro ya. Tapi waktu itu saya hadir ya. Nah, yang kedua, sekarang ketika kita Pilpres ini ya sudah diingatkan juga oleh kita bahwa ya kita punya komitmen untuk itu gitu. Sehingga bagi saya sebetulnya, bagi PKS ya, memang komitmen politik kan tidak punya dampak hukum. Kami sadar sesadar-sadarnya, dilanggar juga mungkin. Tapi dia punya dampak moral, dan juga keberlanjutan saling percaya di antara kita gitu. Kalau hal-hal seperti ini kemudian ya kita abaikan, berarti kan perjalanan kebersamaan itu agak sulit gitu. Itu saja buat kami sih. Ya, jadi tidak terlalu muluk-muluk buat kami karena memang tidak ada dampak hukumnya. Terakhir dari Pak Prabowo sendiri, apa komentarnya soal ketika diingatkan lagi soal komitmen kontrak politik antara PAN dan PKS di Pilkada Jabar? Jadi Pak Prabowo secara tegas bahwa, jadi begini, ini ada beda tafsir nih. Jadi kalau menurut kami komitmen tadi itu adalah bahwa cawapres harus dari kader PKS, ya kan? Karena itu kami sodorkan 9. Ya. Tapi Pak Prabowo punya tafsir lain, bahwa orangnya cawapres itu tidak harus dari kader PKS, yang penting PKS setuju, gitu. Nah, ini kan beda tafsir kan. Oleh sebab itu Pak Prabowo kemudian berusaha mencari di luar 9 yang dalam tarkaan beliau orang ini akan disetujui PKS. Maka nama yang munculnya kan orang yang tidak jauh-jauh dari PKS, muncul Anies Baswedan kan. Beliau berpikiran PKS akan menyetujuinya gitu. Tetapi kan untuk Anies Baswedan kami sudah punya sikap. Beliau lebih baik tetap di DKI gitu karena sudah diperjuangkan sangat luar biasa gitu. Kemudian juga beliau juga menyebut nama yang dipersepsi juga PKS akan setuju, misalnya adalah Pak Khairul Tanjung gitu. Seperti itu. Jadi ini masih ada perbedaan di situ. Ya. Sejak kapan PKS dan Gerindra akhirnya sadar ada perbedaan tafsir yang dimengerti oleh Pak Prabowo dan PKS? Ya, ketika makin intensif ini. Sehingga makanya Pak Prabowo kata-kata terakhirnya, karena beliau masih berhasrat mencari di luar yang 9, boleh dikatakan, siapapun yang saya usulkan, kalau tidak disetujui oleh PKS, saya nggak akan maju juga dengan orang itu. Gitu. Kalau pakai bahasa kerennya, seolah-olah Pak Prabowo dia ingin bebas mencari, tapi hak veto ada di PKS gitu.